Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Ahmad Santika dari kelas manajemen C. Ingin mempresentasikan manajemen keuangan internasional yang berjudul International Financial Market. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Nuriana, Nenglina, Yoga, Mirojah, saya, Ari Kurniawan, serta Sela Fitriani. International Financial Market. International Financial Market merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk perdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau bisa disebut over the counter. Hal ini dapat dilihat sebagai seperangkat aturan dan lembaga di mana aset diperdagangkan antara agen yang memahami surplus dan agen yang memahami defisit dan di mana lembaga menetapkan aturan. Ada juga beberapa hambatan menghadapi pembentukan pasar aset yang terintegrasi. Perbedaan pajak, tarif, kuota, kesulitan perpindahan tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan laporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi antar negara. Motivasi investasi di pasar luar negeri, yaitu kondisi ekonomi, harapan perubahan harga kurs, memperoleh kesempatan untuk melakukan diversifikasi secara internasional. Motif penyediaan kredit di pasar asing, tingginya tingkat suku bunga asing, taksiran kurs mata uang, diversifikasi internasional. Motivasi untuk meminjam di pasar asing, yaitu suku bunga rendah, taksiran kurs mata uang asing. Meski demikian, hambatan perdagangan internasional ini menciptakan peluang yang dapat menarik investor asing. Transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah layanan transaksi jual beli valuta asing untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam melakukan pembayaran dalam mata uang asing maupun lindung nilai atau hedging. Terdapat kewajiban atau kekayaan nasabah. Transaksi mata uang asing, transaksi spot, dan transaksi forward. Karakteristik bank yang menyediakan transaksi falas. Quote yang kompetitif, hubungan khusus dengan bank. Bank dapat menawarkan jasa manajemen kas atau usaha untuk memperoleh falas yang sulit sekalipun bagi perusahaan. Kecepatan pelayanan perusahaan lebih menyukai bank yang mampu melaksanakan transaksi tepat waktu dan mampu membereskan setiap paperwork atau arsip surat menyurat dalam waktu yang cepat. Memberikan advice tentang kondisi pasar. Bid ask spread. Menurut Barwati dan Dewi pada tahun 2008, bid ask spread merupakan selisih antara tawaran harga jual terendah dan harga beli tertinggi pada akhir jam perdagangan atas suatu jenis saham di BEI. Apabila bid ask spread suatu saham lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas saham tersebut meningkat. Bank komersial umumnya menyediakan layanan transaksi falas untuk memperoleh fee setiap saat. Bank akan menentukan kurs atau mengquote beli atau bid sebuah mata uang asing lebih rendah dibandingkan kurs jualnya. Selisih harga kurs jual dan beli dimaksud untuk menutupi biaya yang muncul dalam
mengakomodasi permintaan penukaran mata uang asing. Intervensi kurs falas, spot quotation, penyajian kurs beli dan jual di pasar spot, forward quotation, penyajian kurs beli dan jual di pasar forward, direct quotation, Rp9.900 atau bisa disebut 1 US dollar. Indirect quotation 0,0001 per 1 rupiah. Course exchange rate, nilai kurs di antara dua mata yang asing, di mata uang asing yang berbeda relatif terhadap mata uang lain. Special drawing right atau bisa juga disebut SDR. Special drawing right adalah aset cadangan mata uang asing, perlengkapan yang ditetapkan dan dikelola oleh IMF. SDR dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan dolar AS dan cadangan emas dalam perluasan perdagangan internasional. Hak SDR dapat digunakan ketika negara anggota IMF mengalami defisit neraca perdagangan atau disebut juga pasif. Studi kasus. Sebuah permasalahan tentang dihadapi oleh salah satu bank investasi terbesar di dunia, Deutsche Bank. Pada 16 September 2016, Department of Justice Amerika Serikat meminta penalti sebesar 14 miliar US dollar atas Deutsche Bank untuk menyelesaikan kasus kesalahan penjual subprime mortgage. Kesalahan penjual tersebut terjadi sebelum krisis global 2008. Pada saat harga perumahan Amerika Serikat mengalami bubble, publik merespon dengan meningkatkan kewaspadaan, tidak kecuali Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa interkoneksi keuangan global telah meningkat, mengingat kita untuk lebih waspada terhadap kondisi perekonomian global. Pasar merespon turunan tersebut secara relatif terbukti dari merosot saham Deutsche Bank pada hari Selasa tanggal 20 bulan 9. Saham Deutsche Bank tersebut dalam kategori saham blue chip yang menjadi andalan para investor karena likuiditas yang tinggi dan dikeluarkan oleh perusahaan yang terbukti sangat kredibel. Selain mengalami penurunan harga saham, harga kredit default swap atas obligasi Deutsche Bank mengalami peningkatan sebanyak 37 basis poin menjadi 536 basis poin, nilai tertinggi sejak 2007. Peningkatan ini menunjukkan naiknya persepsi risiko atas obligasi Deutsche Bank. Bursa Efek Indonesia menyatakan pada tanggal 31 bulan 10 bahwa kejadian ini tidak akan menyebar ke Indonesia. Mereka berpendapat bahwa dampaknya hanya akan terasa pada negara-negara di mana hand office Deutsche Bank berada. Sebaliknya, OJK melaporkan bahwa Deutsche Bank memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia karena ia menguasai 42% kelolaan kustodian di Indonesia. Deutsche Bank juga memiliki 24,5% total kapitalis saham di Bursa Efek Indonesia. Perwakilan Deutsche Bank Indonesia menyatakan bahwa isu kebangkrutan Deutsche Bank tidak benar. Kondisi keuangan Deutsche Bank Indonesia masih tergolong baik, terbukti dari laporan keuangan kuartal 3 yang menunjukkan net value 7,5
miliar euro dan net income 270 juta euro. Nah, kasus Deutsche Bank ini menunjukkan bahwa kewaspadaan publik atas kesehatan institusi keuangan global. Pada tahun 2008, publik merespon berita permintaan penalti kepada Deutsche Bank dari Department of Justice dengan kekhawatiran bahwa bank tersebut akan menjadi too big to fail yang mengakibatkan krisis keuangan. Tidak dapat dipungkiri, lembaga keuangan dan sektor perbankan merupakan bagian dari perekonomian yang paling rentan terkena krisis. Kerentanan ini salah satu disebabkan oleh konsep fundamental perbankan, yaitu liquidity mismatch. Aset tidak liquidnya ditopang oleh sekumpulan kewajiban yang sangat liquid. Sebuah shock pada persediaan kewajiban dapat mengaruhi kesehatan aset perbankan. Selain itu, kerentanan juga disebabkan oleh pasar finansial yang semakin terinkoneksi baik melalui transaksi maupun merespon emosional publik yang mengalami panik dan euforia. Financial Times pada 2016. Estonia Vega dan Sol pada tahun 2010 yang menyebabkan model intervensi keuangan dengan pendekatan New York Analysis membuktikan bahwa perbankan Eropa dan Amerika Serikat saling berkaitan erat. Kerangka network analysis tersebut digunakan dalam simulasi stress testing perbankan Jerman oleh IMF pada tahun 2016. Untuk mengetahui resiko sistemnya, IMF menemukan bahwa perbankan Jerman memiliki resiko outward spillover yang lebih besar dibandingkan inward spillover. Artinya, Jerman memiliki kecerdasan untuk menjadi negara penyebar resiko capital loss dan krisis perbankan dibandingkan penerima risiko tersebut. Krisis perbankan Jerman mudah untuk menyebar ke negara-negara lainnya seperti Prancis, Inggris, dan Amerika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.